Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Kota Langsa. Video ini merupakan aksi nyata saya di modul 1.4. Di sini saya melakukan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat komunitas belajar di SMP Negeri 3 Langsa dan melibatkan 15 orang rekan guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa kembali hadir di komunitas belajar di SMP kita tercinta, yaitu SMP Negeri 3 Langsa. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhirat nanti kita termasuk golongan yang diberikan syafaat oleh beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, ini tidak ada bapaknya ya. Jadi saya panggil ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir di komunitas belajar kita. Kesempatan kali ini akan saya isi dengan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, dan ini adalah salah satu tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 di Kota Langsa. Konsep inti budaya positif itu, ibu-ibu, ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, setelah 8 konsep inti ini bisa kita pahami dan kita terapkan, maka budaya positif yang kita harapkan di sekolah kita bisa terwujud. Jadi Bapak Ibu sekalian, budaya itu suatu cara hidup, cara hidup yang kebiasaan yang terjadi di lingkungan kita. Nah, kita masuk yang pertama, pembahasan pertama, yaitu pembelajaran paradigma baru. Jadi sekarang sudah dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, karena sekolah kita sudah ditunjuk dan sebagai sekolah penggerak, pastilah kita di sini sudah mengetahui apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ini perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu kita artikan pemikiran, ya, perubahan pemikiran kita. Nah, kegiatan kepalan tangan. Saya minta kepada, boleh ada 2 ibu-ibu di sini, ada A dan B. Boleh? Bu Lia misalnya, Bu Lia sama Bu Mustika, ya, saya minta kesediaannya. Nah, boleh berdiri, Bu? Ya, di sini boleh, di tempat duduknya juga boleh. Nah, di sini juga boleh, ya. Jadi sobeklah secari kertas kecil, ya, pas kuliah ada, ya. Kemudian tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk hidup Ibu Lia. Apa aja yang Ibu Lia anggap berharga? Iya, boleh barang, sesuatu pokoknya. Ya.
Sudah Bu Lia? Bu Lia boleh, maaf saya ralat, boleh di sini Bu Lia? Lebih biar nampak yang audiens lain. Kemudian ini Bu Lia aja, Bu Mustika, Bu Lia aja. Bu Mustika di sini boleh. Ya, Bu Mustika ke sini, nggak usah bawa kertas ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda. Yuk, letakkan di salah satu tangan Bu Lia. Kemudian genggam dengan segala daya. Oke, buatlah sebuah kepala, oke ya. Teman Anda yaitu Bu Mustika ya, kali ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bu Lia agar memberikan benda yang berharga itu. Nah, Bu Mustika boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Bu Lia. Rayu atau apa? Gimana? Tidak mau juga terbuka ya? Tidak mau juga terbuka. Nah, coba apa yang terjadi berarti Bu Lia tetap kekeh untuk mempertahankan hal yang berharga itu ya di hidup Bu Lia ya. Boleh alasannya Bu? Iya, kenapa dipertahankan? Karena menurut saya sesuatu yang berharga itu memang harus dipertahankan walaupun apapun caranya. Oke. Iya, benar sekali. Itu alasan Bu Lia tadi ya. Walaupun sudah dibilang cantik ya, segala macam tidak mau dibuka juga. Ya, terima kasih Bu Lia. Ya. Nah, ya boleh dulu. Terima kasih Bu Mustika. Nah, itu dia. Jadi, ya Bu. Kalau misalnya dia berhasil bisa berhasil lagi. Ini dia. Kalau misalnya berhasil, tetap ini juga miskonsepsi tentang teori kontrol. Berarti kalau berhasil, yang bersangkutan berarti memberikan, gitu kan? Berarti dia mengontrol dirinya untuk memberikan, gitu. Nah, ini dia miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kesalahan konsep kita bahwa ilusi guru bisa mengontrol murid. Nah, jangan ribut, ya. Nah, tenang, kita bilang begitu. Bisa memang anak-anak bertahan, tapi sekian menit atau berapa, kemudian dia akan timbul lagi. Kalau motivasinya nggak intrinsik dari diri sendiri, pasti tuh. Habis itu kalau buat tugas juga begitu. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, jadi bagi kita, walaupun kita sudah menasihati anak segala macam, penguatan positif yang kita berikan belum tentu itu efektif bagi si anak itu, ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, inilah perubahan paradigma tadi, pembelajaran kita. Dari teori inilah muncul pembelajaran diferensiasi itu, salah satunya. Dan bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan faktanya tidak, ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Itu semua paradigma kita selama ini. Konsep inti budaya positif yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan yang kita sebut dengan reward istilahnya ya, ancaman atau hukuman. Nah, jadi di sini itu juga sebuah ilusi bahwa saat kita memberikan anak itu penghargaan itu sama artinya seperti hukuman juga bagi mereka. Penghargaan reward yang kita berikan, ilusinya bahwa kalau kita tidak memberikan penghargaan, dia tidak akan melakukan kegiatan yang positif gitu. Jadi
termasuk saya berpikir bahwa memberikan reward berupa bintang, berupa poin ataupun hadiah-hadiah kecil itu bisa membangkitkan semangat anak. Memang benar. Tapi untuk pertemuan selanjutnya dia bertanya, "Mem, hari ini yang bisa jawab gak dapat poin." Berarti saya berpikir, wah ini ternyata sama nilai si penghargaan itu dengan hukuman yang kita berikan. Jadi kalau ada itu anak baru, jadi ada syarat di situ. Jadi sedikit demi sedikit saya ini pokoknya kita adakan penguatan positif tanpa memberikan penghargaan. Apresiasi boleh katanya. Apresiasi sama penghargaan memang kalau dibilang appreciate memang mirip dia artinya penghargaan, tapi apresiasi itu tidak berupa barang gitu. Ya, boleh berupa kata-kata itu boleh. Apresiasi. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, konsep budaya positif yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan ini nilai yang baik yang diyakini secara universal, seluruh dunia meyakini. Misalnya profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada 6 ya, Ibu ya. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian pengertian nilai kebajikan dari organisasi yang kedua yaitu IBO Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga dari keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tindakan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang pertama memang bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, kebutuhan dasarnya makan. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Itu sulit ya memang. Ternyata itu dia tadi. Makanya anak-anak agresif, frontal gitu sama kita. Kemudian penguasaan itu juga ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi di atas pasti beda tuh penguasaan. Kemudian kebebasan, ini juga ada mandiri, memiliki pilihan ya. Nah, mereka punya pilihan itu, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebebasan. Kemudian kesenangan anak-anak di usia SMP ini memang bermain, jadi banyak mainnya daripada mau fokus. Kemudian yang kelima, sudah 5 dan 3 lagi nanti, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi dorongan kita melakukan sesuatu nih ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kita ada satu kasus, Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya nggak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas, anak 2 SD pula, dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang.
Hal ini terus dilakukan Bu Ana selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau duduk di kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Ya, apa yang terjadi dan mengapa? Ada yang mau memberikan tanggapan? Ibu, kenapa anak-anaknya waktu Pak Heru jadi malah berhamburan lagi? Mengharapkan anak tadi ya. Iya, betul, karena mengharapkan reward tadi. Jadi betul tadi ya, berdasarkan teori motivasi yang telah dipaparkan sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Iya, karena ada stiker bintang, ada rewardnya. Adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada? Ibu apa? Idenya apa? Gak usah pakai stiker bintang, tapi mereka tetap bisa antri. Karena kalau SD sama SMP beda. Kalau mereka memang kalau masuk kelas antri dulu. Kalau kita masuk pun anak-anak masih di luar. Yang pernah mungkin saya lihat dari dulu, mungkin juga pernah nengok di video yang ketika masuk kelas itu, ya ada tos-tosan tas ciri khas setiap masuk versi masing-masing individu anak. Apakah itu bisa diterapkan? Ini kan untuk khusus anak SD. Oh, yang tos itu tidak memberikan penghargaan ya? Cuma tos ada yang ada 3 itu ya? Versi mereka masing-masing ciptakan kan, itu pernah kita nengok tuh. Ya. Di TikTok gimana gitu kan, mau masuk kelas antri, tetap antri, dan mau masuk tuh salam dengan cara memberi Tos. variasi lah, apakah mau di ada yang sebanyak macam ya? Ada yang tos ya? Ada yang Benar. Satu lagi apa tuh ya? Ada yang tos, ada yang peluk, satu lagi ada yang ada 3 kalau nggak salah. Nah itu menurut ibu-ibu penghargaan juga nggak itu? Itu penghargaan juga. Kalau tos sama pelukan, itu penghargaan juga. Kalau menurut perhatian kepada saya itu, kalau itu diperhatikan saya, Berarti ibu itu perhatiin. saya, anak senang ya. Besok mungkin cepat dia datang. Ya, menurut ibu-ibu bagaimana itu? Masih penghargaan itu? Iya, menurut Miss Lia, boleh bu, pakai minyak. Pulang sinur bu. Pulang sinur boleh bu? Saya minta pulang sini, berikan sedikit motivasi untuk lalu. Ya itu sebenarnya sering juga dan ya. Kalau menurut saya itu termasuk juga penghargaan, termasuk juga ada unsur kasih sayang. Iya. Jadi setidaknya anak itu kalau ada di depan kita kan ada beberapa contoh. Iya. Kalau dia tos kan anak laki dia semangat, dia memotivasi untuk semangat. Kalau perempuan kan dia perlukan, jadi kan memberikan penghormatan pada anaknya. Iya. Ada unsur kasih sayang juga. Iya. Tapi menurut ibu itu baik nggak dilakukan? Baik, menurut saya baik. Cuma kan dengan keadaan seperti itu memang banyak waktu itu kan, karena kan anak itu harus dibariskan, dia harus tempel tangan dulu. Habis itu kan ada yang pergi dalam perasaan, mana yang dia pilih gitu. Tapi bagus juga sih tujuannya, Iya, bagus tujuannya. Tapi tadi malah ini kita memenuhi kebutuhan dasar mereka, mau diperhatikan berdasarkan sayang. Iya. Dan kalau misalnya kayak sakit kan, seharusnya kan ibu yang merawat itu informasikan. Kalau biasanya anak saya itu kan Pak, kondisinya seperti ini sebelum masuk. Kalau enggak nanti nggak bisa dikendalikan sebenarnya seperti itu. Ya. Saya betul kata Miss Devi, saya setuju juga. Boleh juga itu, boleh juga. Kan itu tidak ada reward kan? Ya, tidak ada reward. Iya betul. Ya, itu baik juga. Ya. Ya. Lebih bagus juga itu Bu. Dan kan
tidak ada memberikan bintang kami di situ, tidak ada syarat. Anak-anak lebih senang masuk sesuai dengan apa yang dia icon yang dia mau, pelukan atau tos. Tapi kalau untuk SMP di mana? SMP kita susah berpelukan sama orang lain. Itu SD. Ada kuliahnya juga SMP-nya tidak boleh masuk kelas kalau nggak baris di depan kelas. Nah itu budayanya Sebenarnya budaya yang dari SD itu baik sekali. Karena di SMP kita memang di SMP ya, banyak di beberapa SMP memang hilang ya. Itulah nanti kalau ini jadi PR juga ya, Pemda ya. Bisa nggak kita buat lagi berbaris itu dari gurunya sendiri ya, waktu mapel. Bila buat peraturan kalau nanti nggak dijalankan yang ada beban Jadi juga. dan senyamannya saja karena kan setiap menurut saya kan setiap anak itu kan atau setiap kelas punya cara mengatasinya kan beda-beda. Seperti Lucia bilang 97 kita mau masuk kelas dengan penuh senyuman, mungkin di kelas kan tidak bisa kan itu. Jadi kalau kita mau samaratakan memang maunya kita sih seragam ya. Jadi karakter anak sama, tapi kan setiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda ya. Minat mereka pun beda-beda. Jadi kalau menurut saya boleh bagus yang ide disebutkan tadi kita berbaris di depan dulu, tapi lihat kondisinya juga. Nah, jadi bagaimana setiap guru pun nanti cara menghadapi anak kan beda-beda. Nah, jadi disesuaikan dengan karakter anak di kelas masing-masing. Iya benar. Karena di SD pun gurunya guru kelas. Jadi memang guru yang sama di satu kelas itu sampai dari Senin sampai Sabtu. Kalau kita guru mapel 40 menit habiskan untuk itu ya. Tapi kalau ada cara lain ya bisa diterapkan di mapel masing-masing. Kita lanjut dulu ya. Nah ini dia. Ini hukuman atau konsekuensi. Ini pertanyaan juga, hukumankah atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau ini setiap kalimat ada berarti ya. Kalau boleh Bu di coret-coret, nanti kita lihat jawaban ibu-ibu benar atau tidak. Ini ada 4 ya di sini. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan sekolah. Ya. Yuk kita cek dan dicek. Ya. Nomor 1 hukuman, yang kedua hukuman, ketiga konsekuensi dan hukuman. Terus ngomong mustika ya. Ya. Guru-guru hebat. Lanjut. Karena azan
diterima lagi. Dan Ibu, kita cek ya. Pertama, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Hukumannya, ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret. Konsekuensi: terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Konsekuensi: berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman: membersihkan WC sekolah karena mematahkan sekolah. Hukuman. Nah, sebenarnya ada lagi 4 pertanyaan, tapi saya rasa ibu-ibu hebat ini sudah paham nih konsekuensi dan hukuman. Ada yang mau memberi tanggapan kalau hukuman dan konsekuensi itu? Kalau ya, konsekuensi ada kesepakatan ya. Ya, tindakan secara tiba-tiba. Boleh Bu pakai mic-nya Bu biar kedengaran. Jadi konsekuensi ini kan kita pertama-tama sudah membuat kesepakatan dengan siswa. Kalau misalnya kamu ada seperti ini, sanksinya kamu seperti ini. Jadi sudah sepakat ya. Jadi seandainya kita kasih hukuman seperti itu pun sama dia sudah terima dia dengan senang hati. Sedangkan hukuman ini adalah kita membuat, ini bisa juga jadi sebenarnya ada kesepakatan dari awal, tapi kadang-kadang anak ini kan melakukan kesalahan tanpa terduga. Iya. Sehingga hukuman itu secara tiba-tiba apa ya hukuman untuk anak ini yang spontan aja gitu kita menjadi hukuman untuk dia. Ya, terima kasih Bu. Ternyata kita memang guru banyak kali ide untuk memberikan hukuman juga secara tiba-tiba ya. Tergantung murid membuatnya itu. Pokoknya sekreatif apa murid, kita harus lebih kreatif lagi gitu Bu ya. Jadi kita keluarkan hukuman tiba-tiba. Nah, itu juga jadi pelajaran juga memang untuk saya juga. Ini hukuman ini berarti ya. Nah, lain kali memang kita sepakati dulu, deal lagi terus. Ya. Seperti konsekuensi. Contoh misalnya, saya masuk 11, ya. Saya masuk 9-11 mengabsen. Nah, baru menulis judul di papan tulis, ternyata ada 2 orang yang tidur di kelas, mencoba meraih mimpi. Terus si siswa saya suruh keluar dan berdiri di depan kelas dengan catatan tetap mengikuti pelajaran, tapi saya suruh keluar kelas. Kemudian untuk minggu yang akan datang atau pertemuan selanjutnya, si siswa saya suruh buat pernyataan berjanji tidak akan lagi tidur di kelas, dan itu ditandatangani oleh orang tuanya. Kemudian wali kelas baru boleh masuk kelas saya. Nah, itu kan tiba-tiba, kasus tiba-tiba yang tidak ada perjanjian sebelumnya, dan hukumannya juga sanksi yang diberikan itu tiba-tiba. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi? Tapi tadi Isien udah memberikan ini ya, udah deal dulu kan sama anak. Tidak.
karena selama ini belum pernah ada kejadian siswa tidur di kelas. Oke, dia tidur kalau saya sudah menjelaskan separuh jalan. Mungkin dia bosan dengan saya. Tapi ini baru menulis judul di papan tulis. Sudah tidur, itu 2 orang. 9, 11. Ya, berarti memang perilaku yang Miss buat itu memang jatuhnya ke hukuman memang. Ya, itu memang hukuman. Tapi kita balik lagi memang guru ini memang teorinya benar memang konsekuensi. Sebenarnya konsekuensi dan hukuman juga bukan ini yang paling terbaik. Yang paling terbaik nanti restitusi. Itu ada yang di nomor 8 nanti kalau kita bahas. Tapi balik lagi, kalau memang kita kan sebagai guru sudah tahu karakter anak. Kalau memang ini konsekuensi tidak bisa berjalan, ya kenapa hukuman? Itu asal tidak mencederai atau apa fisik. Itu susahnya memang, ya. Atau mungkin ada guru lain yang memberikan tanggapan, atau memang itu bisa kita terima, ya. Tergantung situasi anak yang kita hadapi ini, sulitnya di situ. Tapi memang bisa juga memang kita agak-agak ditarik memberikan hukuman itu. Harus konsekuensi itu minimal sekali, karena yang paling baik sebenarnya nanti restitusi. Ya, begitu ya. Ini jadi saya lanjut aja ya, misalnya nanti di akhir baru kita simpulkan. Ya, tadi benar kata Ibu Lam Singur, tidak terencana atau tiba-tiba. Yang ini terencana atau sekolahnya. Berarti sama, tetap murid tidak tahu apa terjadi dan memang murid tetap dibuat tidak nyaman dengan 2 kondisi ini. Tapi konsekuensi lebih baik daripada hukuman. Iya, sepakat. Tapi nanti yang paling baik nanti restitusi, itu menghasilkan motivasi intrinsik anak. Itu nanti. Kok konsekuensi kan ada aturan juga di dalamnya. Kita lanjut ya Ibu ya. Yang ke-6 ini ya, posisi kontrol guru. Sebagai penghukum ada 5 nih posisi kontrol kita. Ada 5 penghukum sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, kita lah yang paling tahu sebagai guru diri kita ini masuk ke posisi manakah kita, atau tergantung kasus. Betul Miss ya, tergantung kasus, atau sering dominan kita berposisi yang mana. Mungkin teman terlalu dominan, semua pernah ya Miss ya. Boleh silakan. Contohnya, beberapa tahun yang lalu saya pernah jadi wali kelas seorang siswa yang memang dia agak berbeda dengan temannya. Ya, kalau saya sebut mereknya pasti semua tahu nih, namanya Rian. Bukan Rian itu, namanya Rian. Dia orang keras. Nah, jadi dia seringkali dibully temannya. Dan dia sering bawa gunting, pisau. Memang dia tidak mengancam, tapi seolah-olah dia keluarkan benda itu. Nah lalu pada suatu hari saya panggil si Rian itu ke kantor. Saya tanya. Nah kemudian saya bilang, Rian, tunggu di sini, tolong kerjakan latihan ini. Terus saya masuk ke kelas. Saya bilang sama teman-temannya, kalian bayangkan kalau tiba-tiba pisau yang dibawa si Rian itu bukan diarahkan ke kalian, tapi dia gorok lehernya sendiri, atau dia potong tangannya sendiri, atau gunting itu dia tusuk ke dadanya sendiri. Mati dia di depan kalian, trauma gak kalian seumur hidup melihat teman kalian itu seperti itu karena tingkah laku kalian. Nah setelah itu, alhamdulillah kejadian tidak berlanjut dan mereka minta maaf sama Rian itu. Nah itu saya kan membuat rasa bersalah kepada siswa yang lain. Karena kalau dimarah, kalau ditunjuk, kalau itu gak akan mempan. Memang harusnya bicara dari hati ke hati, tapi begitulah caranya. Karena kalau mereka tidak takut, itu akan terus berlanjut. Sampai alhamdulillah si Rian ini tamat sekolahnya. Sekian. Terima kasih Miss ya. Ya.
Ya, memang kalau kasus bully itu memang berat ya. Gara-gara kalau kita tidak dan terlambat mengetahuinya, anak-anak bisa sangat berbahaya, betul. Jadi misi tadi berposisi sebagai pembuat rasa bersalah ya. Jadi gara-gara itu bisa berubah anak. Ya, itu tergantung lagi memang situasinya. Tapi yang terbaik nanti itu di manajer dan semua situasi ini nggak sesuai ekspektasi kita. Kita sebagai manajer pun kalau tidak berhasil, itu kembali lagi memang benar. Tapi diharapkan kita menempuh ini dulu. Nanti kalau tidak baru opsi selanjutnya. Nih, ya. Oke, ini menggali pemahaman juga posisi kontrol guru yang manakah kalimat berikut ini. Ya. Ada 10 di sini. Yang pertama, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu posisi sebagai apa? Ibu. Sebagai teman. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Teman ya. Oke. Boleh nih Lia bantu tuliskan. Teman tadi kita sepakati ya. Teman. Yang kedua, kamu tidak mendapatkan nilai apabila tidak mengerjakan tugas. Oke, kita dulu penghukum, pemantau, penghukum ya. Kamu tidak mendapatkan nilai apabila tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol ke-7 itu pengancam. Ya, posisi kontrolnya cuma 5 ya. Penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, manajer. Ini namanya pretest. Nanti baru ada ininya, baru penjelasannya. Ini pretest namanya. Ya, ibu ya. Manajer. Udah lihat. Kita lanjut ya yang nomor 2. Kamu tidak mendapatkan nilai apabila tidak mengerjakan tugas. Teman. Nomor 2 apa? Ibu-ibu. Pemantau kata Mendar. Mendar bilang pemantau, misalnya. Pemantau. Yang ketiga, ada yang bilang penghukum dan pemantau ya. Yang ketiga, pasti tidak ada yang sama, pasti beda-beda lah, wajar ya. Pendapat orang kan tidak mungkin sama. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Jelas ya. Nomor 4, pasti selalu yang terakhir selesai. Penghukum kata Miss David. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu aja. Ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini semua pertanyaan misi ya. Kamu selalu saja salah. Penghukum. Enggak, ini tuh lah. Selanjutnya yang ke-7, peraturannya apa? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Oke, ini dia jawabannya. Dari kelima posisi kontrol tadi ya ibu ya, dominan kita tadi sudah dibahas, pakai beberapa ya misalnya, tidak selalu itu melulu ya. Tapi yang paling baik menurut ibu-ibu yang mana? Manajer. Ya benar, manajer yang paling baik ya. Kita lanjut, konsep inti budaya positif yang ke-7, membuat keyakinan kelas. Nah,
ini dia keyakinan kelas. Sebagai wali kelas, kita di sini sebagai wali kelas dan juga sebagai guru mapel ya, Ibu ya. Keyakinan kelas kita pasti sudah kita buat, tapi tidak kita tuliskan. Nah, itu dia. Anak-anak ini bukan anak saja, makhluk kayak ini lupa memang. Dituliskan aja lupa, apalagi tidak dituliskan. Nah, disinilah kita sebaiknya menuliskan keyakinan kelas kita. Kalau bahasa yang lain ada kesepakatan belajar, kesepakatan kelas, kontrak belajar, itu istilahnya. Nah, di sini digunakan lebih baik istilahnya keyakinan kelas. Karena kok namanya keyakinan, suatu keyakinan yang kita yakini pasti lebih kita percayai akan kita lakukan tanpa ada paksaan, ya, Ibu ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, hal ini lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dalam membentuk keyakinan kelas, kita harus melibatkan semua warga kelas. Anak-anak di kelas tersebut kita libatkan untuk membuat keyakinan kelas. Selama ini kontrak belajarnya kadang-kadang kita salah mengartikan. Kita yang memberikan one way, satu arah gitu. Ini nak ya, guru bahasa Inggris kamu, ini dia peraturan di kelas saya. 1, 2, 3, 4 kita. Itu dari kita semua selama ini. Bukan dari ada kita tanya ke anak. Ada yang ada. Kalau itu dari kita semua itu namanya bukan kesepakatan. Namanya kesepakatan itu kan deal ya, ada dua pihak dia gitu. Kalau satu saja itu namanya peraturan kita yang buat dan harus dipatuhi gitu. Nah, ini semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam kalimat singkat agar mudah diingat dan dipahami murid. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Kelas 75 yang saya ampuh sama kelas 73 mungkin beda keyakinan kelasnya. Nah, itu nggak apa-apa, itu sesuai dengan keyakinan kelasnya. Mungkin di kelas 75 terlalu banyak masalah mengguli misalnya. Nah, buatlah keyakinan kelas saling menyayangi teman gitu. Nah, mungkin di kelas 75 lain lagi, kurang hormat pada guru. Jadi buat keyakinan kelasnya menghormati guru yang masuk di dalam kelas. Bukan guru yang masuk di dalam kelas saja, menghormati guru yang ada di kelas dan di sekolah. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Nah, ini juga ilmu psikologi anak. Kita juga kalau memberitahu anak, biasakan menggunakan kalimat positif daripada kalimat negatif. Jangan, suka kali kita belajar, jangan itu nak. Anak-anak kalau dibilang jangan malah mau mencoba. Tapi kalau kita bilang itu bahaya nak, itu bahaya. Nah, kalau kita jangan ke sana, pasti dia ke sana. Itu pernyataan positif. Penasaran, anak-anak memang itu karakternya. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas secara berkala. Ya, boleh Penta, silakan. Baik, terima kasih Miss Maulida. Saya sedikit ke sini, kalau misalnya salah ini menurut pemikiran saya saja gitu ya. Saya coba mencerna pertanyaan dari memang Sinur tadi. Kalau seandainya sudah kuat nih keyakinan kelas, tetapi kemudian anak-anak itu melanggar, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita hukum dia, atau kita berikan peringatan keras, atau bagaimana yang harus dilakukan? Mungkin itu ya yang terpikir saya tadi. Maka kalau menurut saya, tadi kan udah ada apa tadi yang hukuman apa tadi? Konsekuensi apa namanya? Restitusi. Apa namanya tadi semua tindakan itu? 5 apa tadi? Posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol itu. Mungkin disinilah kita, kalau keyakinan kelas itu sudah ada, maka kita bisa menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol itu sebagai manajer. Tetapi seandainya keyakinan kelas yang tidak ada, itu secara tidak langsung kita akan terdorong untuk memposisikan diri sebagai penghukum, bisa jadi pembuat rasa bersalah, atau bisa jadi sebagai pemantau. Karena kita akan, kalau kita posisi kita sebagai penghukum, itu kan yang refleks ya tadi, tiba-tiba spontanitas. Maka begitu anak buat kesalahan, udah kamu dihukum seperti ini gitu.
Itu kalau tidak ada keyakinan kelas. Saat kemudian lagi kita akan selalu biasanya membuat rasa bersalah. Begitu anak kelas kita tahu dia buat salah, maka kita akan selalu bilang, nah apa kamu gak kasihan sama saya, kan jadi seperti itu. Atau kita akan memposisikan diri sebagai pemantau, kita hanya akan mengikuti peraturan atau tata tertib sekolah. Tetapi kalau kita sudah memiliki keyakinan kelas, mungkin kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kita nanya anak-anak, kemarin kalian kan udah buat kesepakatan nih, apa kesepakatannya? Mungkin dia akan ikutin satu persatu. Kemudian ada nggak yang kamu langgar? Oh iya, poin nomor sekian saya langgar. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Oh besok saya nggak lagi mem, saya harus seperti ini. Nah jadi kalau menurut saya nih, kalau keyakinan kelas itu ada, maka kita baru bisa memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak ada, mungkin sulit kita untuk memposisikan diri sebagai manajer. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Benar sekali ya. Nah, karena keyakinan kelas itu sudah disepakati tadi ya Mem ya. Jadi kalau anak-anak melanggarnya, lebih mudah mereka untuk kembali lagi gitu ya. Mudah untuk kita kembalikan lagi karena sudah dibuat. Ya. Bagaimana Bu Lamsinur? Jadi barulah di situ posisi manajer kita telah oh ada konsekuensi gitu. Lurus saja ya. Terus ya dengan kesepakatan mereka suatu hari antara mereka itu pasti membelok. Iya. Bukan suatu hari dalam jangka waktu 1 minggu aja. Pasti udah ada yang membelok. Jadi kalau kita nggak buat konsekuensi sanksi sama mereka, enteng-enteng aja dengan kesepakatan kelas tadi. Karena nggak ada apa-apa kok. Saya nggak ada masalah gitu. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi ketika guru ini masuk atau wali kelas, ada kontrak wali kelas dengan siswanya, ada juga kontrak gurunya dengan siswanya, ada yang berbeda kontrak wali kelas dengan siswanya, kontrak juga kita ada pelajaran. Tapi itu nanti timbul lagi konsekuensi tadi, sanksi, selalu sanksi lagi. Maksudnya di budaya positif ini kita memang mau menimbulkan disiplin positif anak. Memang sulit sekali memang Bu untuk ke situnya. Karena kalau kita kasih konsekuensi lagi, mereka berarti ini tidak sadar kalau kita tidak jadi karakter gitu. Memang gini, memang apa ya, pendidikan kita ini memang diharapkan sekarang ini kita tidak memberikan hukuman ataupun konsekuensi kepada anak. Memang itu diharapkan. Tapi gimana ya Benar? Kita kembali lagi sih. Tapi di kalimat yang lain firman Allah, dirikan sholat, tunaikan zakat, itu pakai kalimat positif juga bisa. Ya memang tidak selalu harus kalimat apa. Boleh silakan. Ini yang sesuai dengan yang sudah saya dapat gitu ya. Betul juga seperti memang sebelum bilang, itu hukuman harus ada. Tetapi yang terpenting sebenarnya adalah menumbuhkan kesadaran anak. Memang sulit, seperti memang sudah bilang, kalau kita nggak kasih hukuman, mungkin dia nggak jerah. Tapi tujuan kita bukan untuk menjerahkan anak-anak. Nah, yang diminta di sini yang saya coba pahami tadi, bukan untuk menjerahkan anak-anak, tetapi untuk membangkitkan kesadaran pada anak bahwa apa yang dia lakukan, mana yang benar, mana yang salah, bukan kita yang mendikte, tetapi mereka paham sendiri dari dalamnya. Karena ada mereka melakukan sesuatu itu, perubahan itu ada yang unsur eksternal, ada yang unsur internal atau intrinsik, ekstrinsik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kasih hukuman, maka kesadaran mereka itu akan timbul kesadaran dari luar. Jadi bahwa saya nggak melakukan inilah karena nanti dihukum. Maka nanti
oh saya nggak maulah sama masuk sama ibu ini, nanti dihukum, jadi saya diam saja. Tetapi di belakang apa? Mereka bilang, lah gantilah gurunya, kejam kali, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ada unsur kebencian akhirnya sama kita. Tapi nanti ada lagi misalnya kalau memang mereka sadar sendiri, kita bilang gini, kalian kemarin janjinya apa, yuk, apa kesepakatan kita? Kalau mau ngomong, kalian gimana? Diam. Jadi mereka kan muncul kesadaran sendiri. Jadi kalau menurut saya kita memang harus memposisikan sesuai dengan keadaan. Ya, kalau memang anak sudah misalnya sudah seperti Miss bilang tadi sudah mau menjurus ke kriminal atau mungkin kegiatan membuli, ya itu kita nggak bisa juga membuat segitiga restitusi. Nah begini itu nggak bisa lagi. Itu memang harus hukuman. Tapi kalau hanya sekedar kesepakatan kelas, tidak membersihkan kelas misalnya, ya nggak perlu juga kamu tidak boleh pulang sampai kelas ini bersih sampai jam sekian, ya nggak juga. Jadi saya rasa mungkin disesuaikan dengan situasinya. Tapi yang diharapkan adalah guru ini bisa membimbing karakter anak itu, dia menyadari sendiri keyakinan yang ada pada dirinya itu bukan atas paksaan dari luar tapi dari dalam dirinya sendiri. Mungkin itu aja. Oke, assalamualaikum ya. Terima kasih Memdar. Tambahannya ya benar sekali. Memang sulit juga memang Bu lah memang di lapangan. Kalau kita saja punya melakukannya di sekolah, memang perlu lagi kolaborasi dari pihak orang tua juga perlu, ya, karena karakter itu, pendidikan karakter memang dibentuk dari 3, dari keluarga, dari sekolah, masyarakat, gitu. Jadi 3 lingkungan itu membentuk karakter anak. Jadi sulit sekali kalau kita selalu memposisikan diri kita manajer, ya, tapi orang tua langsung menghukum, lingkungan yang seperti itu. Jadi sulit memang, tapi kita terus ada mencoba terus jadi guru yang guru yang teladan bagi muridnya, ya. Jadi cukup ya Bu ya. Kita lanjut yang ke-8, segitiga restitusi tadi. Betul yang disampaikan tadi, suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini bukan hanya di sekolah saja, tapi bisa di lingkungan rumah kita, di keluarga kita. Penting ini proses dialog ini. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya kita bilang berbuat salah itu wajar, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tujuan dari segitiga restitusi ini untuk mencari solusi dari permasalahan. Kita tanya sama anak. Yang pertama kita bilang dulu, tidak ada manusia yang sempurna. Coba kamu ceritakan apa yang terjadi tadi. Kenapa kamu bertengkar sama si A? Kenapa kamu sampai memukul dia, menggepraknya dia dan sebagainya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu, jangan langsung main hakim. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, supaya apa? Supaya dia lepas semua yang dia rasakan. Nah, ya. Lanjut lagi, yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi, balik ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Baru kita tanya sama dia. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang seperti apa? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, memang hal ini semua tidak mudah dilakukan. Ibu-ibu hebat kami, ya, pendekatan secara pribadi memang tidak mudah sekali. Ini perlu kolaborasi yang yang kuat dari kita, guru dan orang tua, ya, untuk mewujudkan siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu saja diseminasi tentang budaya positif untuk sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita SMP Negeri 3 Langsa ini guru-gurunya bisa mewujudkan, menciptakan anak-anak yang mempunyai kesadaran, ya, punya disiplin positif yang berasal dari diri mereka sendiri. Terima kasih Ibu atas kehadiran dan perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning, How are you today? Alhamdulillah, I'm good too. Thank you. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya nak ya. Sebelumnya sering mengatakan keyakinan kelas kita apa saja. Nah hari ini kita tuliskan keyakinan kelas kita dan kita tempelkan di papan yang sudah kami sediakan. Nah anak-anak sebelumnya apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Peraturan kelas. Nah peraturan kelas sama keyakinan kelas itu berbeda. Ya Nadim, ya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalian bilang tadi keyakinan kelas itu peraturan kelas kan? Nah, ternyata keyakinan kelas sama peraturan kelas itu berbeda. Bedanya ada yang tahu? Memang mirip seperti peraturan kelas, tapi beda. Kalau namanya peraturan berarti ya diatur, harus dilakukan, ada paksaan. Tapi kalau namanya keyakinan, berarti kalian yakin akan melakukannya tanpa adanya paksaan. Nah sekarang yuk kita buat keyakinan kelas untuk kelas 75 kita ini. Nah pasti satu orang dan satu siswa dan siswa lain punya pemikiran sendiri terhadap keyakinan kelasnya. Mungkin Reski kepinginnya keyakinan kelasnya menjaga kebersihan, gitu kan? Kemudian mungkin Nadim punya keyakinan kelasnya saling menyayangi teman, bagus. Nah keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kalimat singkat. Oke, kalimatnya singkat. Kemudian menggunakan kalimat positif. Artinya tidak menggunakan kata tidak, jangan, dilarang. Itu kan tadi kok dilarang buang sampah sembarangan. Daripada bilang dilarang buang sampah sembarangan sama buanglah sampah pada tempatnya. Lebih enak mana? Itu dia. Kemudian jangan mengganggu teman. Daripada bilang jangan mengganggu teman, lebih baik kita buat apa? Jangan mengganggu teman. Berarti kita buat apa? Iya, jangan juga berarti jangan pakai jangan coba. Tidak. Tidak pakai tidak. Jangan dilarang coba. Sayangi teman, pintar itu. Begitu caranya bisa. Saya coba ini sekarang dia punya sticky note. Sticky note itu artinya catatan yang bisa sticky, artinya lengket ya. Nah ini dia membagikan. Nanti kalian tuliskan di kertas ini ya. Satu siswa satu saja. Nanti semua sudah selesai, tempelkan ke papan tulis. Ya, anak-anak ya.
menjaga kebersihan ya. Semua menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, menyayangi sesama teman di kelas. Artinya ini sama semua, saling menghargai teman. Kemudian mengikuti seluruh mata pelajaran. Keren ya, ada 3. Yang keempat, sopan santun. Yang harusnya punya si bisa sopan santun kepada guru, kepada teman juga. 4, 1, 2, 3, 4. Tiga ini menghargai guru ya. Beda dari ini sopan santun. Siapa lagi bahasa ini menghargai guru yang berada di kelas. 2, Rizky sama Nabil. 5 ya. Yang keenam, saling membantu sesama teman. Udah 6. Kemudian ya, piket tepat waktu. 7, mantap. Yang ke-8, saling menjaga barang-barang di kelas. Mantap ya. Saling menjaga barang-barang di kelas itu penting ya. 8. Yang terakhir, menghindari makan di kelas ya. 9. Tepuk tangan untuk ini. Kalau sudah dibuat seperti ini keyakinan kelas, berarti kalian akan berusaha menjalaninya. Tidak disuruh lagi sama guru. Misalnya anak BEM, semoga nanti kelas kita makin timbul budaya positif di kelas 5 ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak BEM untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tanggapan para murid. Saya Nabila Putri. Nama saya Syakila Azahra. Nama saya Abdul. Anak-anak keyakinan kelas ini, kami dapat menjalankan segala hal ini dengan senang hati. Dengan keyakinan kelas ini membuat kami jadi lebih tertib. Dengan ada keyakinan kelas kami semakin oke. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.